Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Di sini saya akan memberikan penjelasan kembali mengenai kenapa saya menggunakan bursa efek luar atau biasa saya sampaikan menggunakan S&P 500 dan juga Nasdaq untuk memproyeksikan atau memberikan forecasting terhadap Bitcoin. Kenapa instrumen itu sungguh sangat penting bagi saya pribadi ya untuk memberikan analisis terhadap Bitcoin. Di sini saya akan menggambarkan dan memberikan perbandingan kenapa begitu pentingnya instrumen-instrumen tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa aja instrumen yang saya gunakan. Sebenarnya ada 4 ya, ada DXY, indeks dolar, kemudian Dow Jones, kemudian S&P 500 dan juga Nasdaq ya. Apa sih ketiga instrumen atau keempat instrumen ini ya? DXY tentunya itu indeks dolar, di mana mata uang dolar dapat mempengaruhi beberapa ekonomi yang terjadi. Kemudian ada Dow Jones, SPX atau S&P 500 dan juga Nasdaq. Ketiga instrumen di sini merupakan bursa efek yang ada di Amerika atau yang terkenal bahkan terbesar dan tertua di Amerika. Jadi kenapa saya menggunakan patokan ini, karena pergerakan daripada ketiga instrumen di sini mencerminkan ekonomi yang terjadi pada dunia masa sekarang atau masa yang akan datang ya. Bisa kita lihat pertama, mungkin saya akan ambil ini yang di bawah sini ya. Ini adalah chart untuk SPX atau S&P 500. Jika saya bandingkan dengan Dow Jones ya atau DJI di sini, kita bisa lihat bersama bahwa pergerakannya cukup hampir serupa ya, naik turunnya. Kemudian jika saya bandingkan dengan Nasdaq juga, nah di sini juga pergerakannya sungguh sangat serupa, baik naik dan turunnya itu sangat sama ya. Tapi ketika jadi Dow Jones, SPX dan Nasdaq di sini, ini pergerakannya sama persis, itu satu dulu. Kemudian jika dibandingkan dengan DXY di sini terjadi pembalikan tren ya. Ketika di sini ya, misalnya untuk DXY turun, maka di sini SPX naik cenderungnya ya. Dan ketika indeks dolar naik, maka SPX di sini trennya turun, kebalikannya ya. Jadi kemudian di sini juga ketika SPX naik, indeks dolar turun. Kemudian di sini SPX turun, indeks dolar naik. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya kenapa saya menggunakan beberapa instrumen ini untuk mencerminkan forecasting pada masa yang akan datang. Jadi untuk Dow Jones, SPX dan juga Nasdaq itu berbanding terbalik dengan DXY. Nah, sekarang saya mau masuk kepada Bitcoin, dimana kalau kita lihat ya, Bitcoin dengan 3 instrumen di sini yaitu Dow Jones, SPX dan Nasdaq itu pergerakannya juga hampir serupa. Kenapa? Bisa kita lihat di sini ya. Mungkin saya akan mengambil dari mulai tahun 2017 saja ya, biar nggak terlalu panjang di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa pergerakan di 2017 ketika Bitcoin pam-pamnya ya sampai area 20.000, 19.000 di sini terlihat cukup sama, mirip. Kemudian koreksi, di sini juga terjadi koreksi. Kemudian ada kenaikan di sini, Bitcoin juga mengalami kenaikan. Oke, kemudian di sini ada COVID, dump, maka SPX dump, Bitcoin juga ikut dump. Kemudian memulai buluran barunya pada tahun 2020, dan di sini juga S&P 500 dan juga teman-teman yang lain, Dow Jones dan juga Nasdaq juga sama ya, melakukan bulurannya sampai pada Oktober atau November 2021 di sini puncaknya ya. Dan di sini juga mengalami puncaknya untuk S&P 500. Kemudian mengalami koreksi sampai tahun 2023 ini. Bear trend terjadi juga terhadap Bitcoin sampai tahun 2023. Kemudian berhasil untuk mantul dari area bottom di 16.000 untuk Bitcoin sampai sekarang ya. Dan SPX juga cenderung naik. Dan di sini yang saya tekankan berulang kali ya, kenapa saya cenderung bearish terhadap Bitcoin saat ini, karena di sini terlihat dengan jelas bahwa untuk SPX di sini ya, ini terjadi penurunan. Dan ketika Bitcoin kemarin retest yang kedua di area 31.000 ya, di sini maka saya sudah mengatakan dari waktu itu
Bitcoin trennya akan turun harusnya, bahkan mungkin bisa mencapai level 20.000 kembali untuk menutup gap yang ada pada 20.000. Dan harusnya Bitcoin saat ini normalnya itu harganya adalah 20.000 seharusnya, jika kita melihat perbandingan atau komparasi berdasarkan harga dari bursa efek dari ketiga instrumen di sini, yaitu Dow Jones, SPX dan juga Nasdaq. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin di sini terjadi pembalikan arah atau pump yang tidak seharusnya Bitcoin terjadi ya, karena berdasarkan apa yang ada, Bitcoin harusnya turun. Kalau melihat di sini ya, coba kita lihat Dow Jones turun, di sini juga SPX turun ya, jelas turun. Kemudian Nasdaq juga turun, itu sama. Jadi normalnya Bitcoin juga harusnya di sini tuh harusnya itu turun, karena melihat dari Dow Jones, SPX dan juga Nasdaq itu normalnya turun, maka seharusnya Bitcoin akan ada koreksi ke 20.000. Tetapi di sini kita lihat bahwa Bitcoin kemarin breakout dan sekarang menyentuh area di resisten daripada 35.000 ya, dan itu membuat saya cukup bingung dan cukup khawatir ya, karena pergerakan seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh Bitcoin. Kenapa? Karena ya dari tiga instrumen di sini mencerminkan bahwa ekonomi harusnya turun, tetapi Bitcoin malah naik. Jadi itu di luar analisis atau perkiraan yang seharusnya terjadi daripada apa yang saya analisis atau forecastingkan ya. Tapi kita melihat dari segi yang lain, maka pump di sini merupakan, kalau anggapan saya pribadi, yaitu merupakan retracement daripada area resisten yang tercipta dari trendline yang ada di sini. Ada 1, 2 dan 3 di sini terjadi retracement dari trendline yang tercipta, dan di sini potensinya tentunya untuk ke depan saya masih belum yakin untuk Bitcoin. Makanya saya menekankan harus berhati-hati untuk waktu sekarang ini. Saya pribadi pun sudah menjual beberapa aset, baik Bitcoin ataupun beberapa altcoin lain, karena jaga-jaga, karena bisa saja sewaktu-waktu terjadi dump yang cukup cepat sampai area 20.000. Entah karena faktor apapun mungkin bisa terjadi. Tetapi sebelum breakout dari area 36.000, saya belum akan masuk lagi ke market ataupun Bitcoin, karena cukup berbahaya kalau untuk sekarang menurut saya ya. Karena melihat beberapa instrumen di sini, maka saya menyimpulkan di sini ya, seharusnya Bitcoin akan turun terlebih dahulu. Walaupun di sini breakout, tetapi S&P 500 ataupun yang lain turun, maka itu sudah di luar pergerakan Bitcoin yang seharusnya. Oke, kemudian jika saya close kembali ke time frame yang lebih jauh ya, kita lihat pergerakannya mungkin hampir serupa ya di beberapa area, walaupun untuk persentasenya tidak sama di sini, tetapi untuk garis besar pergerakannya yaitu hampir serupa, di mana ketika bursa efek itu naik maka Bitcoin naik, kemudian ketika bursa efek itu turun Bitcoin juga kecenderungannya turun. Dan pada titik ini, titik sekarang ini di sini ya, kita lihat bersama bahwa terjadi perbedaan pergerakan di luar seharusnya, di mana sebelumnya pergerakannya serupa, tetapi di sini Bitcoin telah membuat perbedaan untuk pergerakannya. Apakah itu baik? Mungkin itu baik untuk Bitcoin karena sudah keluar dari bayang-bayang bursa efek Amerika atau bursa efek dunia. Tetapi jika sewaktu-waktu Bitcoin tidak bisa mengontrol atau mengendalikan pergerakannya yang positif di sini, maka tidak menutup kemungkinan maka di kemudian hari Bitcoin juga akan kembali mengikuti apa yang bursa efek lakukan atau pergerakan dari bursa efek yang terjadi. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasan lebih detail tentang perbandingan kenapa saya menggunakan beberapa instrumen bursa efek terhadap forecasting Bitcoin. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.